Pernah tidak kamu berpikir betapa ironisnya cara kita membesarkan anak zaman sekarang? Di satu sisi, kita obsesif banget soal kebersihan. Tangan harus dicuci setiap 5 menit, mainan disemprot disinfektan, lantai harus kinclong. Kita takut sekali sama yang namanya bakteri. Betul, itu standar emas orang tua modern. Higienis itu nomor satu. Tapi, di sisi lain, tiba-tiba dokter atau ahli gizi bilang, kasih anakmu bakteri ya. Namanya probiotik. Rasanya seperti ada kontradiksi besar di situ. Kita perang melawan kuman di luar, tapi kita malah disuruh beternak kuman di dalam tubuh anak. Sebenarnya, apa sih yang sedang terjadi di dalam perut kecil mereka sampai kita harus mengimpor bakteri hidup? Wah, pembukaannya langsung menohok ya. Tapi itu poin yang sangat valid. Kita memang hidup di era kebersihan berlebih, yang kadang justru jadi bumerang. Begini, kalau kita bicara soal probiotik untuk anak, kita tidak sekadar bicara soal melancarkan buang air besar atau mencegah diare. Itu cuma puncak gunung es. Kita sedang bicara soal membangun sebuah ekosistem. Bayangkan, tubuh anak itu seperti sebuah planet baru. Saat mereka lahir, planet itu masih kosong, belum ada penghuninya. Nah, probiotik ini adalah penduduk pertama yang akan menentukan apakah planet itu bakal jadi hutan yang subur atau gurun yang tandus di masa depan. Metafora yang menarik. Jadi ini bukan sekadar obat sakit perut, tapi soal fondasi kehidupan. Tepat sekali. Faktanya, 70-80% sistem imun manusia itu letaknya di usus. Jadi, kalau kita bicara soal anak yang gampang sakit, batuk pilek terus-menerus, atau alergi yang tidak kunjung sembuh, seringkali akarnya bukan di paru-paru atau kulit, tapi di kekacauan penduduk di dalam usus mereka tadi. Sebentar, ini menarik. Banyak orang tua berpikir kalau anak sakit batuk pilek, ya kasih vitamin C atau obat flu. Jarang ada yang kepikiran, oh mungkin ususnya yang bermasalah. Kenapa bisa begitu koneksinya? Karena usus itu sering disebut sebagai otak kedua manusia. Ada jalur komunikasi super sibuk antara usus dan otak yang kita sebut gut-brain axis. Bakteri baik di usus itu memproduksi neurotransmitter, seperti serotonin, zat kimia yang bikin kita merasa bahagia dan tenang. Jadi, kalau komposisi bakteri di perut anak berantakan, dampaknya bukan cuma diare, tapi bisa ke suasana hati, fokus belajar, bahkan kecemasan. Tunggu, jadi kalau anak sering tantrum, susah fokus, atau kemudian bisa jadi karena dia kurang asupan bakteri baik, ini agak mind-blowing sih. Sangat bisa. Tentu bukan satu-satunya faktor, tapi faktor yang sangat signifikan. Coba perhatikan pola makan anak zaman sekarang. Tinggi gula, makanan olahan, minim serat. Makanan-makanan itu adalah pupuk bagi bakteri jahat. Ketika bakteri jahat mendominasi, mereka mengirim sinyal ke otak yang bikin anak makin craving atau ketagihan gula. Itu lingkaran setan. Memberikan probiotik itu seperti mengirim pasukan khusus untuk menumpas pemberontak dan mengembalikan keteraturan kota. Oke, mengirim pasukan khusus. Saya suka istilah itu. Tapi mari kita bahas realitanya. Banyak orang tua merasa, anak saya sudah minum yogurt kok tiap pagi. Aman dong. Apakah semudah itu? Atau jangan-jangan kita termakan marketing? Nah, ini jebakan klasiknya. Yogurt di supermarket itu seringkali lebih tepat disebut hidangan penutup rasa susu daripada sumber probiotik. Kenapa? Karena kandungan gulanya seringkali lebih tinggi daripada manfaat bakterinya. Ingat, gula itu musuhnya bakteri baik. Jadi, kamu memasukkan sedikit bakteri baik. Tapi di saat yang sama, kamu juga memberi makan musuhnya dengan gula yang banyak. Hasilnya, bakteri baiknya kalah perang sebelum sempat bekerja. Jadi sia-sia dong. Tidak sepenuhnya sia-sia, tapi tidak optimal. Kalau tujuannya terapeutik misalnya untuk memulihkan usus pasca sakit atau untuk alergi yogurt manis saja tidak cukup. Kita butuh strain bakteri yang spesifik dan jumlah yang memadai. Dan bicara soal kapan anak butuh probiotik, momen paling krusial sebenarnya adalah setelah mereka minum antibiotik. Antibiotik. Ini juga pedang bermata dua ya. Di satu sisi menyelamatkan nyawa, di sisi lain, Di sisi lain, antibiotik itu seperti bom atom. Dia tidak pilih-pilih. Bakteri penyebab radang tenggorokan mati, tapi jutaan bakteri baik yang menjaga usus juga ikut musnah. Hutan yang tadinya rimbun tiba-tiba jadi tanah hangus. Kalau setelah minum antibiotik kita tidak segera melakukan reboisasi atau penanaman kembali dengan probiotik, maka yang pertama kali tumbuh di tanah hangus itu biasanya adalah ilalang atau jamur dan bakteri oportunis.
Makanya sering kan lihat anak habis minum antibiotik, seminggu kemudian diare atau malah kena infeksi lain. Sering banget, itu siklus yang bikin orang tua stres. Sembuh satu, muncul yang lain. Jadi kuncinya adalah reboisasi tadi ya. Tapi saya penasaran, apakah semua anak butuh suplemen probiotik? Atau sebenarnya kalau anaknya lahir normal, ASI eksklusif, makan sayur lahap, mereka tidak butuh tambahan itu? Pertanyaan bagus. Secara ideal, alam sudah menyiapkannya. Anak yang lahir per vaginam, normal, mendapatkan warisan bakteri pertama dari jalan lahir ibunya. Lalu ASI memberikan makanan untuk bakteri itu. Kalau mereka main di tanah, makan makanan fermentasi alami seperti tempe atau acar, harusnya ekosistemnya kuat. Tapi, jujur saja, seberapa banyak anak modern yang hidup seideal itu? Haha, betul juga. Sekarang banyak anak lahir Caesar, tidak sempat dapat ASI lama karena ibunya bekerja dan mainnya di mall yang lantainya kinclong, bukan main tanah di kebun. Itulah masalahnya. Kita hidup di lingkungan yang terlalu steril, tapi pola makannya buruk. Ini yang disebut hipotesis higienis. Karena sistem imun anak jarang berkenalan dengan mikroba alami dari tanah dan lingkungan, sistem imun mereka jadi bosan dan paranoid. Akhirnya, hal-hal yang tidak berbahaya seperti debu atau makanan tertentu malah diserang. Jadilah alergi atau asma. Probiotik di sini berfungsi sebagai pelatih. Dia melatih sistem imun anak. Hei, ini kawan, jangan diserang. Nah, kalau yang itu lawan, baru serang. Jadi probiotik itu seperti guru bagi sel darah putih anak-anak kita ya, biar pintar membedakan mana musuh mana teman. Analogi yang sempurna. Tanpa guru itu, sistem imun anak jadi seperti tentara yang buta arah, menembak ke segala arah. Lalu bagaimana dengan tren sekarang? Banyak produk makanan anak ditambahkan probiotik. Biskuit probiotik, permen probiotik. Apakah ini efektif atau cuma gimmick? Karena kan bakteri itu makhluk hidup, kalau dipanaskan jadi biskuit, apa tidak mati? Kamu jeli sekali. Mayoritas bakteri probiotik itu sangat rapuh. Kena panas, mati. Kena asam lambung yang kuat, mati. Jadi, kalau ada biskuit yang dipanggang suhu tinggi tapi klaim mengandung probiotik hidup, kita perlu skeptis. Kecuali mereka menggunakan teknologi enkapsulasi canggih atau jenis bakteri pembentuk spora yang tahan panas. Tapi secara umum, sumber terbaik tetaplah yang dingin atau bentuk suplemen yang terstandarisasi. Jangan asal percaya label sehat untuk pencernaan di kemasan jajanan. Oke, jadi orang tua harus jadi detektif label kemasan ya. Jangan cuma lihat tulisan besar di depan, tapi cek komposisi di belakang. Nah, kalau kita bicara masa depan, seberapa besar dampak intervensi probiotik di masa kanak-kanak ini terhadap kesehatan mereka saat dewasa nanti? Apakah ini investasi jangka panjang? Sangat jangka panjang. Penelitian terbaru mulai menunjukkan hubungan antara mikrobioma usus dengan risiko obesitas, diabetes, bahkan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer di masa tua. Bayangkan, apa yang kita tanam di perut anak usia 5 tahun, mungkin menentukan apakah dia akan kena diabetes di usia 40 tahun. Kita sedang memprogram metabolisme mereka. Wow, itu agak menakutkan tapi juga memberdayakan. Artinya kita punya kendali untuk mengubah nasib kesehatan mereka lewat hal sederhana seperti menjaga kesehatan perut. Betul, kita tidak bisa mengubah genetik anak kita, tapi kita bisa mengubah mikrobioma mereka. Dan kabar baiknya, mikrobioma itu dinamis, belum terlambat untuk memulai. Mengurangi gula, memperbanyak serat dari sayur dan buah, karena serat itu adalah prebiotik atau makanannya bakteri baik dan menambahkan asupan probiotik berkualitas saat dibutuhkan. Itu langkah kecil yang dampaknya raksasa. Menarik sekali konsep, kita tidak bisa ubah gen, tapi bisa ubah mikrobioma. Ini memberi harapan. Jadi tidak ada kata terlambat ya, meskipun mungkin anak kita dulunya lahir Caesar atau sering kena antibiotik. Tidak ada kata terlambat, tubuh anak-anak itu sangat resilient atau tangguh. Asal kita berikan bahan baku yang benar, mereka bisa memperbaiki diri dengan cepat. Kuncinya konsistensi, jangan anggap probiotik sebagai obat dewa yang diminum sekali langsung beres. Ini soal gaya hidup. Ini soal membina hubungan baik dengan triliunan makhluk kecil yang numpang hidup di badan kita. Membina hubungan baik dengan makhluk kecil. Terdengar seperti kita sedang mengasuh jutaan anak asuh di dalam perut anak kandung kita sendiri. Haha, ya. Anggap saja mereka hewan peliharaan mikroskopis yang harus dikasih makan setiap hari. Kalau mereka senang, anak kita sehat. Kalau mereka kelaparan atau stres, anak kita yang kena getahnya. Luar biasa. Obrolan ini benar-benar mengubah cara pandang saya.
Dari yang tadinya cuma mikir probiotik ilan obat diare. Jadi paham kalau ini adalah tentang arsitektur kesehatan manusia secara utuh. Dan satu hal lagi yang mungkin agak filosofis, mengajarkan anak makan sehat demi bakteri baik mereka. Itu sebenarnya mengajarkan mereka untuk hidup selaras dengan alam. Kita bukan entitas yang terpisah dari alam. Kita adalah wadah bagi alam itu sendiri. Menjaga keseimbangan di dalam akan tercermin pada keseimbangan di luar. Sangat dalam. Jadi merawat perut anak adalah bentuk penghormatan kita terhadap kehidupan itu sendiri. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Rasanya saya jadi ingin pulang dan mengecek isi kulkas, membuang stok minuman manis, dan mulai menyetok makanan fermentasi. Haha, itu langkah awal yang bagus. Ingat, kesehatan bukan tujuan akhir, tapi kendaraan supaya anak-anak kita bisa mengejar mimpi mereka tanpa hambatan fisik. Dan kendaraan itu butuh bahan bakar dan perawatan mesin yang tepat. Setuju. Baiklah, bagi para orang tua yang mendengarkan, semoga obrolan ini bukan cuma jadi pengetahuan lewat, tapi jadi aksi nyata di meja makan keluarga. Ingat, ada pasukan tak terlihat yang siap menjaga anak-anak kita, asal kita juga menjaga mereka. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa, jaga kesehatan perut kalian.